Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini malam ini kita bertemu lagi di acara Amazing Ministry yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati kota kita, memberkati kita semua. Melalui siaran ini tentu kita boleh manfaatkan untuk melayani Tuhan, untuk membuka seluruh rahasia tersembunyi yang Tuhan ingin dibuka di zaman akhir untuk mendewasakan kita semua. Haleluya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya adalah Pendeta Amos Sinaga yang bertempat tinggal di Medan dan melayani di Gereja Utusan Pentakosta Indonesia Medan. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Dan melalui kesempatan sesi ini kita rindu benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui sesuatu suara Tuhan yang kita rindukan berbicara di tengah-tengah pendewasaan rohani. Saya katakan di tengah-tengah pendewasaan rohani. Kalau sudah disebut tentang pendewasaan rohani, tentu ini berbicara tentang orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan tetapi sedang menuju tahap pendewasaan rohani. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan di sesi malam hari ini adalah menghancurkan tipu muslihat iblis. Saudaraku, ada apa dengan tema ini? Saya jujur tidak begitu suka dengan tema-tema khotbah atau tema-tema di dalam penyampaian firman Tuhan yang terkesan seperti tinjauan teologis. Tetapi mau tidak mau, setiap tema kebenaran firman Tuhan harus kita renungkan dengan baik, dengan penuh antusias. Saya berharap saudara-saudara sekalian kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Menghancurkan tipu muslihat iblis. Sebenarnya sederhana sekali. Tema ini cukup sederhana, tetapi kita melihat dalam 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita bersumber dari ayat ini sebenarnya. Mengawasi diri ini sangat penting. Di mana kerinduan setiap orang percaya itu pasti sangat melayani Tuhan, memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kerap kita lihat para penginjil-penginjil, misionaris. Saya sendiri seorang misionaris. Saya sendiri juga pengajar. Dan sekarang juga menggembalakan. Saya memahami sekali hati seorang misionaris. Hatinya untuk rindu selalu memberi yang terbaik, menjangkau jiwa-jiwa sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara semua bersama dengan kita semua yang ada di sini sangat rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetapi melalui 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kenapa harus diawasi? Ada apa? Karena iblis, firman Tuhan berkata, iblis itu mengaum-ngaum seperti serigala, seperti singa yang mengaum-ngaum kapan saja, siap untuk membelokkan maksud-maksud visi Tuhan dalam melayani dan dalam mengiring Dia. Itu saja yang sangat harus kita ketahui. Mengawasi diri sama dengan selalu ada koreksi. Sampai di mana? Atau Tuhan sedang mendidik kita untuk melakukan apa? Bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, saya jujur saya mau katakan, saya tidak akan pernah pertanyakan lagi tentang seorang pelayan Tuhan, hati mereka yang ingin memberi yang terbaik. Saya tidak mau pertanyakan lagi. Rata-rata saya melihat para pelayan-pelayan Tuhan itu, saya lihat sangat
luar biasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya punya teman-teman para misionaris, para penginjil. Itu biasa kalau pulang di pagi hari, jam 2 pagi, jam 3 pagi pulang penginjilan, saya melihat begitu banyak. Saya melihat begitu banyak juga pelayan-pelayan Tuhan tidak peduli hujan atau bagaimana, melayani ke penjara-penjara, ke persimpangan-persimpangan, ke lampu-lampu merah, orang-orang ke bawah kolong jembatan dan sebagainya. Luar biasa. Dan itu saya tahu semua itu adalah pengorbanan. Tidak ada di situ keuntungan secara materi, tidak ada. Atau bukan karena kurang kerjaan. Kan? Jadi hal-hal yang seperti itu saya tidak akan pertanyakan lagi. Para hamba Tuhan, saya jujur, saya katakan maju terus di dalam Tuhan. Namun tema firman Tuhan hari ini adalah menghancurkan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat yang mana lagi tuh Pak Pendeta? Melalui 1 Timotius 4 ayat 16 itu, mengawasi diri, mengawasi ajaran. Kita melihat di dalam Alkitab itu ada sejarah seorang imam yang bernama Eli. Kita tahu Eli itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Imam Eli itu adalah yang takut akan Tuhan. Tidak ada niat sedikit pun jahat di mata Tuhan Imam Eli. Bahkan dia mengabdi sepenuhnya sampai Alkitab mencatat bahwa sampai tua Imam Eli itu sungguh-sungguh menanti-nantikan dan selalu mengasihi Tuhan. Tetapi sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, Imam Eli kurang mengawasi bahwa iblis bekerja di sekeliling Imam Eli melalui anak-anaknya itu Hofni dan Finehas, yang membuat jantuhnya dan runtuhnya kerajaan Israel karena kejahatan imam-imam, kejahatan anak-anak imam. Saya melihat di intern banyak gereja sekarang, pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang sangat luar biasa sekali melayani Tuhan, tetapi anak-anaknya jatuh dalam dunia yang gelap, narkoba dan sebagainya. Ada apa? Apakah Tuhan tidak berjaga-jaga bagi jiwa-jiwa, bagi keluarga hamba-hamba Tuhan? Ya, Tuhan itu berjaga-jaga bagi setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan masalah berjaga-jaga atau tidaknya Tuhan, tetapi apakah kita dengar-dengaran akan suaranya? Tuhan itu berjaga-jaga melalui suaranya. Tuhan itu berjaga-jaga melalui firman-Nya. Tuhan itu berjaga-jaga melalui didikan-didikannya, melalui firman Tuhan. Mengapa? Karena ini akhir zaman, Tuhan sedang mendidik anak-anaknya melalui firman Tuhan secara dewasa total dalam kehidupan kita. Dia mendidik kita secara total, totalitas. Percaya saja tidak cukup. Maka sangat menyedihkan saudaraku, kalau di dalam kita mengiring Tuhan, kita sangat begitu antusias, tetapi ada hal-hal tertentu dalam pribadi kita, ikatan-ikatan belenggu yang belum dibebaskan. Bertahun-tahun mengikut Tuhan, tetapi ada dalam sisi kehidupan kita dari awal belum sungguh-sungguh dimerdekakan. Sementara firman Tuhan berkata, ya, dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa saat seseorang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan. Jadi Tuhan ingin memberitahu kebenaran yang memerdekakan. Tidak pula dikatakan Tuhan ingin memberitahukan kepada firman yang bisa engkau menginjil, yang bisa engkau menggembalakan, yang bisa engkau berkata-kata. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan mengetahui kebenaran yang membebaskan. Oh, membebaskan dari apa? Bukankah saya sudah orang percaya? Bukankah saya adalah orang yang sudah bertobat? Ada 3 hal yang harus kita ketahui.
tentang mengikut Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Yang pertama, oleh iman seseorang diselamatkan, dan itu kasih karunia dan bukan karena hasil usaha. Yes, karena demikian firman Tuhan mencatat. Jadi dari satu pihak Tuhan telah menjamini setiap yang percaya bahwa ada perlindungan. Yang kedua, bahwa orang yang telah dijamini oleh Tuhan itu, Tuhan ingin membenarkannya. Jadi orang itu dibenarkan dulu. Artinya sebenarnya definisi dibenarkan itu, saat seseorang percaya Yesus, orang itu dibenarkan menuju kepada Tuhan, mengakui kebenaran hidupnya. Tetapi arti dibenarkan itu adalah orang-orang itu secara kontinu diperbaiki. Nah, menjadi satu pertanyaan bagi kita, sisi kehidupan yang mana dalam hidup kita ini yang belum diperbaiki secara utuh menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Ya. Adakah saudara seorang pelayan Tuhan, penginjil yang sungguh-sungguh ingin melayani, sudah kemana-mana melayani, tetapi masih terikat dengan minuman keras, ingin mengusir iblis, mengusir setan dari tubuh orang-orang, tetapi rokok saja pun tidak bisa dilepaskan dari hidupnya? Ini kan tipuan iblis. Ingin mengusir Lucifer ini ceritanya, tapi rokok saja nggak bisa dibebaskan. Ini kan tertipu. Ingin melayani orang biar dibebaskan dari situ belenggu-belenggu, tetapi roh imajinasinya ini saja pun masih diikat oleh belenggu-belenggu yang sama. Jadi kalau seseorang dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh iman, tidak sampai di situ. Iman yang sama juga sedang bekerja memurnikan. Tidak ada pembenaran tanpa pemurnian. Tuhan ingin memurnikan melalui iman. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat seseorang berkata, aku percaya Tuhan, maka hati yang sama juga, iman yang sama, merindukan, mencari apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Benar enggak hidup saya ini? Saat pertanyaan itu muncul, maka ada satu timbul hati yang rindu mencari maksud Tuhan. Disitulah pemurnian. Disitulah pemurnian. Artinya kalau seseorang tidak dimurnikan, saya katakan dia belum selamat dan dia belum memiliki iman. Imanlah yang sebenarnya memurnikan. Oleh karena imanlah kita percaya bahwa Tuhan telah menebus kita. Tetapi oleh iman yang sama kita dimurnikan, karena saat seseorang sadar dia harus mengikut Tuhan, dia harus sadar bahwa jalan Tuhan dengan jalan dunia ini berbeda. Firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon itu berbicara sistem yang dibangun oleh dunia ini. Jadi kalau ada seorang pelayan Tuhan yang segiat-giatnya melayani, tetapi masih terikat sistem oleh dunia ini, inilah tipu muslihat yang harus diawasi. Iman yang memurnikan. Hal yang sama, hal yang seperti ini, itu saya temukan tahun 2000 yang lalu. Pertama saya bertobat, saya terima Yesus, tetapi saya masih terikat oleh alkohol, rokok, dan sebagainya.
Tidak pakai lama Tuhan bekerja. Tuhan berkata, oleh Roh berkata, pilih saya atau yang selama ini engkau sukai. Karena pertama saya bertobat, Tuhan tunjukkan ayat firman Tuhan, mengikut aku memikul salib dan menjadi roti yang terpecah buat orang lain. Saat mengikut Tuhan itu artinya siap menjadi manusia yang terbagi-bagi buat orang lain, tidak pernah untuk diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sadar harus pilih salah satu. Saya tidak bisa, jujur, saya tidak bisa berbohong kepada iman saya. Boleh-boleh saja saya katakan saya percaya kepada Tuhan, boleh-boleh saya katakan saya mengasihimu Tuhan, tetapi mengenai dosa-dosa yang mengikat saya katakan sama Tuhan, pelan-pelan bisa saya lepaskan Tuhan. Saya masih menyenanginya. Itu adalah kebohongan besar. Saya tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Saat Tuhan berkata pilih hari ini, saat engkau mengalami pembebasan hari ini, jujur kamu harus keluar dari setiap sistem yang telah dibangun oleh iblis begitu lama dalam hidupmu. Detik itu juga saya harus tinggalkan semua yang mengikat saya. Saudaraku, saya menangis. Begitu banyak saya lihat, walaupun tidak semua. Ada beberapa saya lihat yang saya kenal, yang begitu getol melayani Tuhan, tetapi masih terikat. Ada sisi kehidupannya masih terikat roh najis. Tidak tahan melihat perempuan cantik, melayani berapi-api kemana-mana. Tidak tahan melihat minuman keras, melayani kemana-mana, tetapi ada masalah dikit di rumah tangga, lari ke Pak Tertua, melayani juga. Saat berdoa, aku cinta Engkau Tuhan. Nah, saya melayani ini di lingkungan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu siapa yang tidak kenal tuak? Saya kira di Pulau Jawa sana pun orang kenal tuak. Nah, yang saya maksud adalah masih banyak yang kita anggap itu adalah hal-hal kecil yang masih bisa dikompromikan dengan Tuhan. Kapan? Tidak ada saya lihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu bisa dikompromikan. Tidak pernah. Bahkan dia berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya mengikut aku. Kalau Anda tidak sanggup, katakan, Tuhan aku tidak sanggup, terlalu berat, saya harus melepaskan pengikat yang begitu lama, saya masih kalah. Katakan, aku di depan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Yang jelas, di akhir zaman ini Tuhan ingin pendewasaan total. Apapun yang kita lakukan, kalau masih ada hal-hal yang cemar dalam kehidupan kita, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, saya mau katakan kepada kita semua, orang-orang yang seperti itu masih tertipu. Alkitab mencatat di akhir zaman banyak orang berseru-seru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Salahkah bernubuat? Mengusir setan demi namamu. Oh, rupanya pendosa bisa juga mengusir setan ya. Lari kok setannya. Anda tinggal panggil Yesus aja. Anda seorang pendosa, usir setan, setan lari. Karena setan takut sama nama Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, ini bukan masalah mengusir setan. Masalah saat bertemu langsung dengan Tuhan, masalah saat berhadapan di dalam Tuhan. Tidakkah ada satu tuduhan dalam hati saudara saat saudara bersujud di hadapan Tuhan? Tidakkah ada satu tertuduh dalam hati saudara, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau? Tidakkah kita merasa tertuduh kalau kita jauh dari Tuhan? Bisakah seseorang yang selalu rajin melayani tetapi dia rasakan sebenarnya dia jauh dari Tuhan?
Jujur saya katakan, saya angkat tangan. Saudaraku, saya tidak bisa. Saya tidak mengatakan bahwa saya hebat. Saya tidak mengatakan saya beda dengan saudara. No, kita sedang diperhadapkan dengan hal yang sama. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sama. Saya juga manusia, kalau dicubit sakit, merasakan lapar ketika belum makan minum. Tetapi ada satu hal yang harus saya sampaikan. Apakah tidak merasa tertuduh hati kita kalau kita masih memelihara sisi-sisi gelap kehidupan yang belum bisa dijangkau oleh Roh Tuhan, yang walaupun berlama-lama, yang walaupun setiap hari seseorang yang melayani Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan menyerah total dengan Tuhan. Penyerahan itu pribadi. Pelayanan itu tugas, amanat agung. Tapi penyerahan dengan Tuhan itu pribadi. Ingat, orang tidak bisa menyerahkan hidup saudara pada Tuhan. Itu hanya bisa dia bawa dalam doa. Tapi keputusan menyerah secara total itu pribadi. Keselamatan pribadi. Saya begitu sedih kalau ada pelayan-pelayan Tuhan digugurkan, karena memang akhir zaman digenapi. Mau gak mau, mata ini harus benar-benar kembali fokus. Alkitab mencatat bahwa begitu banyak di akhir zaman berjatuhan. Halo, apakah mereka bukan cinta Tuhan? Apakah mereka yang berjatuhan itu bukan cinta pelayanan? Cinta. Apakah mereka yang berjatuhan itu sebenarnya tidak mencintai rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, anak istri? Dikorek dari hatinya itu, dia cinta. Lalu persoalannya apa? Persoalannya adalah belum diselesaikannya secara mutlak. Ada benteng-benteng kegelapan dalam hidupnya bersama Tuhan secara pribadi, dan menganggap bahwa Tuhan itu memakluminya karena kasih karunia. Kadang-kadang makna kasih karunia ini dipersalahgunakan, dan disinilah tipu muslihat iblis itu. Iblis membesarkan kata kasih karunia bagi ruang lingkup kekristenan tanpa memahami sepenuhnya maknanya. Kasih karunia artinya di situ Tuhan memperbaiki, memberikan kesempatan, memberkati, mengangkat. Kasih karunia itu berbicara tentang seseorang yang telah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Bukan menghilangkan maut, sampai kapanpun maut masih ada. Tetapi orang itu diangkat dari dalam maut, jadi maut masih ada. Siapa yang masih nyaman di maut itu, dia tetap di dalam maut. Yang Tuhan lakukan adalah memindahkan orang dari dalam maut, mengambilnya, merampasnya dari sana, membawa ke dalam terang hidup. Jadi orangnya dipindahkan, maut tetap ada. Artinya apa? Siapa yang kembali lagi ke dalam maut, ingat firman Tuhan berkata, dia tidak mau disalib kedua kali. Jebakan akhir zaman oleh iblis di situ. Jadi gimana Pak Pendeta? Gimana rahasianya biar kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Baik,
Ini sangat penting sekali. Gimana sih rasanya biar bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Saya kasih tips buat saudara. Yang pertama, ini pengalaman pribadi saya, bukan doktrin. Pengalaman pribadi, boleh dipakai, boleh enggak, renungkan sendiri. Yang pertama, ketika saya berdoa buat Tuhan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, itu yang sering terjadi bukan melapor, Bapak saya mau beraktivitas hari ini dalam nama Yesus, aku percaya engkau diberkati. No. Dan saya lihat pada umumnya itu yang dilakukan orang Kristen. Yang saya lakukan adalah, yang pertama, Tuhan katakan bersekutu. Bersekutu berarti ada sesi tanya jawab, ada sesuatu Tuhan ingin mencurahkan perasaannya, isi hatinya. Apa yang dia rasakan Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan, Tuhan mau kita merasakannya. Yang pertama yang saya rasakan adalah, untuk memotivasi saya untuk berdoa lebih sungguh-sungguh. Yang pertama, saat saya berdoa, saya bisa merasakan bagaimana perjuangan Yesus Kristus mulai dari Taman Getsemani sampai dia ditangkap, dipukul, dicambuk, dianiaya, dianggap bersalah bukan pendosa, dan dipukul seluruh tubuhnya hancur lebur, difitnah lagi, diludah, dikasih mahkota, sampai terakhir, titik terakhir dia disalib. Bukan cuma disalib, dipastikan lagi bahwa dia mati dengan ditusuk lambungnya, dihujam. Saya rasakan jiwa yang seperti itu menjerit, berseru. Saya rasakan itu sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tapi dapat dirasakan secara roh. Dapat kurasakan seperti itu suatu perjuangan untuk menyelamatkan saya dari kegelapan itu, merampas saya dari kegelapan itu menuju terang yang ajaib. Tuhan harus lakukan seperti itukah? Dengan keringat darah, dengan tetesan-tetesan darah tanpa bicara, tetapi darah itu bisa berbicara tentang sebuah perjuangan konflik penebusan itu. Artinya apa? Saudaraku yang kasih Tuhan, artinya apa? Artinya ialah saat kita juga berdoa, apakah kita mengalami keseriusan yang sama dengan dia waktu dia menebus kehidupan kita? Apakah saat kita bilang, Bapa, kita berikan kesempatan Tuhan mengoreksi hal yang belum dibereskan, harus dibereskan? Apakah kita tidak merasa tertuduh? Kita melihat dia disiksa, tetapi ada sisi gelap yang masih kita nyaman di situ dan tidak ingin keluar dari situ. Berarti kita mendustai diri kita sendiri. Kita tahu kita tidak akan pernah diangkat. Kita tahu kita akan tertinggal. Karena apa? Seseorang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, firman Tuhan berkata dia berdosa. Seseorang yang tahu bahwa masih ada dosa dalam hidupnya tapi tidak diselesaikan, berarti dia membuat Yesus itu pendusta. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka dia adalah setia. Ada 3 dosa yang tidak diampuni. Yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang tidak diakui, yaitu dosa yang tidak diselesaikan sampai akhir hidupnya. Walaupun dulu dia adalah pelayan Tuhan, tetapi ada sisi kehidupannya, ada hal-hal negatif yang belum dia selesaikan di depan Tuhan. Dan itu yang membuat dia jatuh. Begitu banyak kesaksian orang-orang yang mati dan dibangkitkan. Dia melihat orang-orang baik di gereja tetapi berada di neraka karena hanya masalah tidak mengampuni. Itu masih perkara tidak mengampuni. Ada 3 dosa: menghujat Roh Kudus, dosa tidak mengampuni. Karena firman berkata, engkau mengampuni dan dosamu diampuni. Apabila engkau tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni.
Yang ketiga, dosa yang tidak diakui dan tidak diselesaikan. Seberapa besar pun dosa itu, selesaikanlah. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan giat menginjil. Dosa itu tidak terhapus dengan cara giat dalam pelayanan kerohanian biar terbiasa. Itu teologi iblis. Saya katakan itu teologi iblis. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata, jikalau engkau mengakuinya, artinya menyelesaikannya, barulah itu selesai. Oh, saya terikat masih ini. Tapi kalau saya menginjil nanti saya lupa deh. Saya bebas, saya enggak teringat. Oh, saya terikat minuman keras. Tetapi kalau saya menginjil, udahlah deh. Nanti saya enggak lagi mengingat minuman keras. Itu namanya bukan penyelesaian, pelarian. Anda mau lari-lari kayak Yunus ditelan ikan juga. Selesaikanlah. Terakhir, saudaraku, menghancurkan tipu muslihat iblis yang seperti ini. Yang terakhir, dikatakan dalam Ibrani 10:38, tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, Ibrani 10:38. Atau kita langsung baca satu saat penting ini. Baik, demikian Ibrani 10:38. Baik, Ibrani 10:38. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apa? Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Makna mengundurkan diri ini juga diubah-ubah oleh iblis. Kita berpikir kalau mengundurkan diri, oh tidak lagi melayani Tuhan. Bukan. Makna mengundurkan diri ini adalah tidak siap diperbaiki oleh Tuhan. Sebenarnya dia tahu bahwa dia punya kesalahan atau punya kegelapan dalam dirinya, tapi tidak mau diperbaiki. Membiarkan begitu saja dengan percaya bahwa kasih karunia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang itu belum memikul salibnya dan orang itu belum menyangkal dirinya. Kepada anak saya yang paling kecil, yang paling sulung, saya ajarkan, anakku, kalau berdoa itu sebenarnya seperti apa? Berdoa yang sebenarnya adalah saat engkau merasakan apa yang dirasakan Yesus untuk mengambil, menebus hidupmu, itulah doa yang benar. Selanjutnya, biarkan Yesus bekerja dalam hidupmu, mengubahmu, membuatmu jadi baru. Ikuti suaranya, engkau akan dipakai. Itu yang saya katakan pada anak saya. Jadi jangan doa melapor, saudara, tertipu. Bapak, terima kasih buat hari ini, aktivitas saya beraktivitas hari ini. Ya nggak salah, tetapi pondasinya harus ada. Semua punya pondasi. Rumah bangunan ini kalau tidak punya pondasi, semegah apapun akan runtuh. Pondasinya itu adalah penting. Pondasinya adalah seseorang disebut anak Tuhan saat dia segambar dengan Kristus. Arti segambar dengan Kristus itu adalah bahwa tidak ada lagi sisi gelap yang dibiarkan merajalela yang belum diselesaikan dalam hidupnya.
Semua punya masa lalu. Sebelum saya bertobat, saya punya masa lalu. Saya orang pasaran. Saya mengerti apa itu diskotik. Saya itu mengerti apa itu kegelapan. Saya mengerti apa itu dunia malam. Tetapi saya saat mengenal Yesus Kristus, saya mulai menyadari bahwa Yesus itu adalah Bapa kebenaran. Tidak ada yang tidak benar. Seluruh sisi kemuliaan Bapa itu yang ada hanya kebenaran yang tidak perlu diragukan. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Saudara yang tahu siapa saudara? Mari kita melihat sisi hidup kita. Masih ada enggak kegelapan-kegelapan yang masih diragukan? Yang belum sepenuhnya secara total kita serahkan kepada Tuhan. Inilah tipuan iblis di zaman akhir. Oh Pak Pendeta, saya kan enggak sih. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Iya. Tapi apabila sedikit ada masalah, enggak bisa menyelesaikan masalah, lari juga kan? Bermasalah dengan istri, lari juga kan? Dari konteks lupa dia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa. Entah apa diingatnya. Memang serius melayani ketika nggak ada masalah. Gimana waktu sedang bermasalah? Saya katakan hari ini, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mau masalah apapun datang, Yesus tetap Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah berubah. Itulah Injil firman Tuhan. Dan saudaraku tak perlu takut. Saat seseorang menyerah sama Tuhan, tangan Tuhan itu sangat kuat, bahkan terlalu kuat untuk mengangkat saudara. Percayalah, firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan takut untuk hari esok. Mungkin saudara yang mendengar ini, yang menyaksikan ini, mungkin saudara sedang mengalami masalah yang berat hari ini. Saya katakan firman Tuhan hari ini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Datanglah kerajaanmu Bapa bagi saudaraku yang mengalami kesusahan ini. Jadilah kehendakmu, angkatlah hidupnya. Hari ini juga ubah hidupnya. Tuhan memberkati saudara. Karena Dia berkuasa menarik masa lalu untuk masa sekarang. Itu firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu, melalui Amazing Ministry, saya berharap hamba Tuhan ini yang takut akan Tuhan ini tidak bosan-bosan. Kadang kalau bongkar-membongkar begini, kadang-kadang nanti saya nggak diundang lagi. Tetapi saudara, tidak ada yang dibongkar-bongkar sini. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati. Dan bukan cuma saudara, firman Tuhan yang sama saya perlakukan untuk diri saya sendiri. Ya, baik. Oleh sebab itu, roh yang memberi hidup, Roma 8:2, bahwa daging sama sekali lemah tidak berdaya, tapi rohlah yang memberi hidup. Roh di dalam iman, iman di dalam roh. Iman itu adalah karunia roh. Seseorang yang memiliki iman berarti dia sudah dipenuhi oleh roh. Karena iman tidak ada di luar roh. Dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan, iman itu adalah karunia roh. Jadi kalau saudara memiliki iman, saudara percaya hari ini, dan saudara begitu percaya sekali akan Tuhan, dengan kuasanya, pembelaan Tuhan, itu saudara sudah dipenuhi oleh roh. Karena rohlah yang memberi saudara percaya. Jadi jangan takut. Siapakah yang berbahagia? Yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara selesaikan segala yang tersembunyi. Jangan gampang menyerah. Kalau ada dosa, selesaikan. Apa saja, agar tidak ada serangan titik balik iblis
masuk melalui pintu-pintu kegelapan kehidupan kita. Amin. Itu saja Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati. Awasilah diri saudara, awasilah ajaran saudara. Firman Tuhan berkata, dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang mendengarmu. Amin. Tuhan berkati. Saya berdoa buat pemirsa dimanapun saudaraku berada, sesuai dengan pengalaman yang saya lihat para hamba-hamba Tuhan. Saya mendukung saudara, saya berdoa juga buat saudara. Tetapi apabila ada Tuhan inginkan harus yang kita bebaskan lagi, memurnikan, dimurnikan lagi, saya juga mengingatkan saudara, mari kita bersama-sama. Saya juga punya kelemahan. Apabila saya tahu itu benar-benar Tuhan tidak suka, jujur saya tidak bisa berdusta di hadapannya saat saya berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi saya tahu ada hal yang Tuhan tidak suka, tetapi saya tidak mau melepaskannya. Sebenarnya saya berdusta. Saudaraku, kalau seseorang mengetahui dirinya berdusta, kalau dia benar-benar takut akan Tuhan, itu gelisah dia. Tapi kalau saudara merasa nyaman dengan dusta saudara telah tertipu. Tapi kalau saudara tidak nyaman dengan merasa ada sesuatu yang belum dibereskan, harus dibereskan, saudaralah orang pilihan itu. Jangan takut, Tuhan bisa mengangkat. Oke, Tuhan memberkati.